Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya dan menjadi pemandu bagi nafsunya dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya. Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib. Jangan menilai seseorang hanya dari apa yang dia lakukan, karena kamu juga harus tahu alasan mengapa dia melakukan. Tangis penyesalan pendosa lebih dicintai oleh Allah daripada tasbih orang yang sombong. Imam Ibnul Qayyim. Kita ini penuh dengan keterbatasan. Tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak sempurna. Karena kita tidak sempurna, maka bersandarlah kepada yang maha sempurna. Bersandarlah kepada As-Samad. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. We are nothing without Allah. Allah yang memampukan. Kerja keras yang dilakukan saat ini mungkin sulit dan berat, tapi akan membuahkan hasil yang indah di masa depan. Sesungguhnya sakitmu, perasaan tak enak hatimu, kegundahan tanpa sebab, juga masalah bersamamu. Itulah Allah hadirkan dalam kehidupanmu untuk menggugurkan setiap dosa. Maka bersabarlah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang ingin mendapatkan yang ia kehendaki. Seseorang selalu ingin mendapatkan yang ia kehendaki. Ketahuilah, tidak ada yang sempurna kecuali kehidupan di surga. Bahagia itu sederhana. Mensyukuri, mencintai, memaafkan, dan menjaga apa yang kita miliki. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata, seseorang melakukan amalan tanpa keikhlasan dan petunjuk Rasulullah alaihi salam bagaikan seorang pengembara yang mengisi kantong makanannya dengan pasir. Ia menjadi beban di perjalanan tetapi tidak memberikan manfaat. Ingatlah wahai diri, iblis itu terlaknat hanya karena sifat sombong dan merasa dia lebih baik. A'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu berbanyaklah berbicara tentang kematian, bukan kehidupan. Karena kamu akan lebih lama tinggal di kubur daripada di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk selalu mengingatkan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terkadang rencana Allah sulit dimengerti. Namun pada akhirnya kita selalu mendapat hikmah di balik ujian itu. Maka bersabarlah
Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kehidupan bertanya kepada kematian. Mengapa manusia mencintaiku dan membencimu? Maka maut menjawab, karena aku adalah kebohongan yang indah, sedangkan aku adalah kenyataan yang menyakitkan. Karena kau adalah kebohongan yang indah, sedangkan aku adalah kenyataan yang menyakitkan. Persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian dengan amal-amal yang ikhlas, yang terbaik buat Allah. Ujian Allah itu ada dua. Ujian kesabaran dan ujian kesyukuran. Maka apabila kita dapat kesulitan dalam hidup, maka itulah ujian kesabaran. Apabila kita mendapatkan kesenangan dalam hidup, maka itulah ujian kesyukuran. Banyak orang yang lulus di ujian pertama, namun sedikit yang lulus pada ujian kedua. Apapun persiapan diri untuk ujian kedua tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, belajarkah akan arti sebuah perjuangan dari seekor ulat yang berjuang untuk menjadi kepompong dan terakhir menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Ujian bukan penghalang, tapi penambah kepastian akan tujuan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman tak akan merasa puas dengan kebaikan yang telah dilakukannya sampai ia menginjak kakinya di surga. Dunia ini hanya ada 3: harapan, kepedihan, dan balasan. Hiduplah yang pertama, sabarlah dengan kedua, untuk mendapatkan yang ketiga. Lisan adalah barometer keimanan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang benar atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan keteladanan dalam menjaga lisannya. Beliau yang senantiasa zikir, baik di waktu berdiri, duduk, berbaring, bahkan dalam keadaan tidur pun beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kebahagiaan, tak ada kesuksesan, dan tak ada kemuliaan tanpa kesabaran. Sabar adalah kemampuan menahan atau mengendalikan diri agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudaraku nasihat kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bahagia bukan milik mereka yang hebat dalam segalanya, namun yang mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur. Itulah pemilik kebahagiaan. Saudaraku, seandainya kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung terbang di pagi hari, pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi,
dan Al-Hakim. Bila membenci, usah sampai menghina. Bila suka, usah terlalu memuja. Jauhkan diri dari sifat terlalu fanatik dan memuja. Didik diri dengan sifat sederhana. Sederhana itu indah, kata hati. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu seorang hamba selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Setiap orang mendengar suaraku, tetapi hanya Engkau yang mendengar hatiku. Anugerahkanlah kepadaku hati yang salim. Terkadang logika digunakan untuk mengendalikan hati agar hati tak mudah dilukai. Saudaraku, berpikirlah positif untuk menarik semua hal yang baik ke dalam dirimu. Seringkali masalah muncul, bisa jadi karena benih berpikir kita yang salah, dibuahi dan diteruskan dan dikembangkan. Oleh karena itu, berpikirlah terus hal-hal yang positif, saudaraku. Kecantikan membuka mata, kecerdasan membuka pikiran, sedangkan akhlak mulia membuka hatimu. Orang yang merasa cukup dalam kekurangan jauh lebih bahagia daripada orang yang merasa kurang dalam kelebihan. Tak peduli bandingkan diri dengan orang lain, cukup bandingkan kepintaranmu, dirimu dengan ayam jantan yang berkokok di pagi hari. Lihatlah siapa yang lebih dahulu bangun untuk menjaga robnya, maka itulah yang lebih pintar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, dunia, semua yang ada di bumi ini akan binasa. Surga, mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Surat Al-Furqan ayat 76. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tak akan ada rumah bagi seorang yang telah mati untuk ditempati, kecuali yang dibangun sebelum dia mati. Ibnu Athaillah berkata, sadarilah sifatmu, maka Allah membantumu dengan sifat-sifatnya. Akuilah saja kehinaanmu, maka Allah membantumu dengan kemuliaannya. Akui saja ketidakberdayaanmu, maka Allah akan membantumu dengan kekuasaannya. Akui saja kelemahanmu, niscaya Allah akan membantumu dengan kekuatannya. Jadikanlah sholat kesempatan yang baik untuk berdialog dengan Allah. Pribadi, berdua, dan rahasia bersama. Zat yang memberikan solusi setiap permasalahan. Jadikanlah sholat sebagai kesempatan terbaik untuk curhat dengan Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, penderitaan, kesedihan, dan ujian adalah tanda cinta dari Allah
bagi orang-orang yang beriman. Apapun ujian yang menimpa, hadapilah, karena dengannya Allah memberikan pahala dan ridho lah dengan pilihannya. Ketuk hatimu, bersungguh-sungguhlah engkau dalam berdoa, karena sesungguhnya siapa yang memperbanyak mengetuk pintu, maka akan dibukakan baginya. Radhiyallahu ta'ala, dari Abu Darda. Imam Hasan al-Basri berkata, memikul beban berat dan penderitaan yang berujung kebahagiaan lebih baik daripada bahagia sesaat dan berakhir dengan penderitaan yang tak berujung. Sekeras apapun teriakan orang gila, sekeras apapun teriakan orang, bila Anda menyikapinya dengan diam dan bahkan tersenyum, maka ia segera diam. Ustadz Abdullah Jain. Saudaraku, mencari ridho seluruh manusia adalah cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Maka fokuslah dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika merasakan gelap hati setelah berbuat dosa, berarti hati masih bercahaya. Sebab karena adanya cahaya seorang bisa mengetahui gelapnya hati. Siapa saja yang berbuat dosa, maka Allah mengutus kepadanya 2 tentara, yaitu gelisah dan duka cita. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala jika kesulitan ini adalah ujian, perkenankan aku untuk melewatinya dengan ridhomu. Jika ada pelajaran dari kesempitan ini, jangan biarkan aku untuk tidak mendapatkannya. Dan jika hati ini harus hancur, biarkan ia pulih kembali bersama serpihan cintamu. Ingatlah saudaraku, ketika kita merasa bahwa semua usaha sudah tertutup, Allah memiliki jalan sendiri untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Kita cukup kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik orang yang berilmu adalah yang menjadikan dirinya semakin takut dan taat kepada Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Orang pintar bisa gagal, orang hebat bisa jatuh, tetapi orang yang rendah hati dan sabar dalam segala hal akan selalu mendapat jalan untuk mendapatkan diri dengan seimbang karena kokoh bijaknya. Biarkan malaikat sibuk mencatat amal kita. Kita tak usah repot-repot mencatat di media sosial. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, siapa yang ingin memperdengarkan amal solehnya kepada manusia, maka manusia pun akan mendengarnya lalu meremehkannya. Kemudian Ibnu Umar pun mulai menangis. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
Astaghfirullah. 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 Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sebagai bahan renungan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap dekat kepada Allah, tetap santun dalam menghadapi masalah, dan tetap semangat dalam berjuang. Itulah kuncinya. Bahagia jika kita ingin menjadi orang-orang sukses adalah kesabaran, tawakal, dan senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan Allah, dengan manusia, dan dengan alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and share and subscribe
Oke.